Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil 1 Jayapura, edisi Kamis 11 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Indah Lestari. Kami awali berita pertama. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada Selasa 9 Juni 2026. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan. Menyusul status perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan. Jadi status penanganan perkara sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Karena sudah penyidikan berarti sudah boleh upaya paksa. Dan upaya yang paling pertama dilakukan adalah penggeledahan dan penyitaan untuk segera mengamankan alat-alat bukti, terutama dokumen-dokumen terkait. Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jessica Ardana melaporkan. Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%. Dari RRI Jayapura dilaporkan Reski Kurniawan. Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat. Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya itu. Jadi kalau kita uangkan ada kemasukan 5,1 miliar. Selama 2 bulan
bulan itu ya? Selama 2 bulan ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti. Menurut Subhan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MBA01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Berikut laporan dari RRI Nabire. Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MB-A01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Penyaluran bantuan tersebut resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin 15 Juni 2026. Di mana kegiatan penyaluran dipusatkan di Jalan Pepera guna memudahkan masyarakat penerima manfaat dari kedua distrik dalam memperoleh hak bantuan sosial mereka. Program bantuan sosial tahap kedua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Secara nasional, penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 memang berlangsung pada periode April hingga Juni 2026. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, saat ditemui, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Ia mengimbau kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar agar datang sesuai jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama petugas pendamping sosial terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran. Ada 2 program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani. Kalau nama NIK cocok, kami layani. Program dari Kementerian Sosial ada 2 program. Ada program PKH. PKH itu program Keluarga Harapan dan ada program sembako sendiri yang ditangani langsung dari teman-teman TKSK. Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini mungkin bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Jadi di sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600.000. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya. Jadi di sini ada komponen lansia, ada komponen disabilitas, komponen anak sekolah dan kesehatan. Kesehatan itu dari ibu hamil, dari anak usia dini, terus komponen pendidikan dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi dibayarkan per komponen ini. Misalnya satu kartu keluarga itu dia punya komponen lengkap ini. Ada SD, SMP, SMA. Itu bantuannya bervariasi. Ada yang sampai dapat di 2 juta, 3 juta lebih. Jadi berbeda dengan program sembako. Kalau sembako saja cuma 600.000. Warga masyarakat penerima manfaat di Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan selama proses penyaluran berlangsung, serta menjaga ketertiban demi kelancaran pelayanan kepada seluruh penerima bantuan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
Warta berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sekorwil 1 Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Beralih ke berita selanjutnya, tim peduli kemanusiaan Menggelum bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Berikut laporan dari RRI Bovendigul, Yohanes Degoden. Tim peduli kemanusiaan Menggelum telah membangun dapur umum untuk warga pengungsi ancaman kelompok kriminal bersenjata dari distrik Menggelum yang dipusatkan di Gereja Reformasi Indonesia Papua MKDROS, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Dapur umum ini langsung ditangani ibu-ibu pengungsi yang dipantau Panitia Dapur Umum dan tim peduli kemanusiaan Menggelum. Untuk sementara, sambil menunggu situasi aman, mereka masih menggunakan gedung gereja sebagai tempat penampungan sementara. Kepala Distrik Menggelum Ruben Anggainggom menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi Tanah Merah MKDROS. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Menggelum tersebut yakni Kampung Menggelum, Mangga 3, dan Kewam. Ada 6 kampung di ibu kota Distrik Menggelum, 3 kampung di dalam ibu kota distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak yang terjadi itu di ibu kota distrik 3 kampung, dari ibu kota distrik Menggelum, Mangga 3, dan Kewam. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman. Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Menggelum, Matius Mabeki, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Menggelum di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MKDROS sebagai tempat penampungan sementara, sehingga melalui dapur umum dapat memanfaatkan bantuan yang ada untuk keperluan mereka. Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Wage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak Kemen sudah jemput di Wot sudah bawa itu sudah. Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Menggelum, jumlah pengungsi yang sudah berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 282 jiwa. Selaku anak Menggelum, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Menggelum, serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ribuan warga Kota Serui konvoi bersama sambut Piala Dunia 2026. Dari Serui dilaporkan Salo Ayomi. Euforia menyambut Piala Dunia FIFA 2026 kembali terjadi. Ribuan warga Kota Serui dan sekitarnya turun jalan memadati jalan utama Kota Serui dalam konvoi bersama. Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria, mengatakan konvoi bersama yang dilakukan sebagai bentuk euforia fans Piala Dunia. Dalam konvoi tersebut menghadirkan 11 fans negara peserta Piala Dunia. Konvoi yang menghadirkan ribuan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya mendapat pengawalan langsung dari Kepolisian Polres Yapen. Untuk diketahui bahwa upaya-upaya yang sudah kami lakukan sebagai ketua fans, kami sudah memberi arahan bagi para ketua fans di berbagai media untuk melaksanakan dan mentaati hasil rapat kami tanggal 31 Mei 2026, dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres, dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas. Dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026. Kasat Lantas Polres Yapen, Ibtu Novita Ponataba, menegaskan peserta konvoi wajib menaati aturan tertib teratur dalam konvoi bersama. Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan konvoi
di titik-titik rawan seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh Ketua Panitia dan kami dari kepolisian, dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi akbar ini. Demikian. Sementara itu, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, AKP Mahmud Eborut, setiap konvoi masyarakat wajib menaati aturan tertib berkendaraan selama konvoi. Saya selaku Kabak Ops sebagai pengendali lapangan dalam kegiatan operasional, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Yapen supaya taat sebentar nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Jangan membuat masalah atau saling bersinggungan, bully atau mengejek sehingga terjadi hal yang tidak inginkan. Karena konvoi ini merupakan konvoi kedua, kemudian nantinya kalau saat penutupan, kalau terjadi konvoi ini keributan, dan berikutnya kami akan tidak membuat surat izin untuk kedua kalinya lagi. Konvoi bersama yang menghadirkan fans Piala Dunia dari 11 negara hadir memadati lapangan pesawat Serui dengan mengenakan jersey, membawa bendera, menghiasi kendaraan hingga menampilkan atribut khas negara favorit mereka. Salo Ayomi melaporkan. Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar BIMTEK penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak. Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor, Dr. Anda Katrin Wanma atas nama Bupati menyasar pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor, serta tamu undangan lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma mengatakan partai politik merupakan pilar utama dan ujung tombak demokrasi, tidak hanya berhenti merekrut kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata, namun mendidik politik masyarakat. Dikatakan dengan pemahaman komprehensif diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya, beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi, yaitu mensejahterakan masyarakat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma atas nama Bupati berpesan kepada pimpinan dan kader partai politik agar mengedepankan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas, hadir dan serap ilmu. Dengan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan, pesertanya itu 18 partai politik yang peserta pemilu 2024 yang sudah terdaftar. Kemudian ada ditambah 2 partai yang sementara sudah mendaftar, dan kegiatan ini ada di Badan Kesbangpol khusus di bidang politik. Dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khusus partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Dan kalau dilihat dari sisi tupoksi kami Kesbangpol lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu. Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Kegiatan ini bertujuan
bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, dan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi dan pengelolaan bantuan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel, serta mendorong terciptanya kehidupan politik demokratis, sehat, dan bertanggung jawab. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi penguatan kapasitas partai politik serta mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Biak Numfor. Atas perhatian dan dukungan semua pihak kami menyampaikan terima kasih. Bimbingan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Jayapura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.